Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana cara kita meningkatkan kualitas dari sistem pengukuran. Jadi nanti kita akan ada beberapa kuis dan juga ada simulasi ya bagaimana kita mengukur akurasi dari sistem pengukuran yang kita miliki. Oke, kita mulai saja langsung ke topiknya. Jadi kalau kita lihat misalkan gambar seperti ini, ya ada jembatan yang satu dimulai dari sebelah kiri, kemudian yang satu lagi dimulai dari sebelah kanan. Ya, namun ketika jembatan ini ingin disambungkan, ya ternyata terjadi miss, misalkan seperti itu ya. Nah, ketika terjadi miss ini berarti pertanyaannya adalah ini kesalahan dari proses konstruksinya atau kesalahan dari sistem pengukuran. Bisa saja sebenarnya proses konstruksinya sudah benar, ya, namun karena terjadi kesalahan dari sistem pengukuran, ya, di mana konstruksi telah mengikuti ukuran yang telah ditetapkan, namun ternyata terjadi penyimpangan, maka terjadilah permasalahan jembatan yang tidak tersambung. Nah, ini contoh penyebab kenapa terjadi kesalahan. Jadi kesalahan itu bisa saja terjadi akibat dari sistem pengukuran atau kesalahan terjadi akibat dari kesalahan dalam proses konstruksi yang dilakukan. Ya, kita coba lanjut lagi ya. Nah, kemudian bicara tentang sistem pengukuran gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar kalibrasi, kita belajar tentang bagaimana kita mengukur akurasi, kemudian bagaimana cara kita mengukur uncertainty. Nah, itu seringkali kita fokus untuk belajar cara berhitung. Nah, sebenarnya yang kita perlu lakukan adalah bukan belajar cara berhitung, ya, tapi bagaimana kita belajar tentang konsepnya. Jadi selama training, selama seminar ini kita akan lebih banyak bicara tentang konsep, ya, dengan simulasi-simulasi sederhana sehingga nanti Bapak Ibu bisa memahami analisa sistem pengukuran dengan lebih mudah. Ya, tapi tidak belajar tentang cara perhitungan. Bapak Ibu akan belajar konsep, ya, sehingga nanti kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita akan coba lakukan awal-awal adalah tentang uji coba akurasi. Jadi kalau bicara sistem pengukuran, nanti kita kenal dua istilah, akurasi dan sebaran. Nah, sebelum kita mulai, kita akan melakukan ya percobaan untuk mengukur akurasi dan sebaran dari sebuah pengukuran. Ya, nanti kita akan coba tes ya akurasi dari sistem pengukuran. Mohon handphonenya disiapkan. Ya, nanti kita akan coba lakukan ujian. Jadi nanti teman-teman akan diminta untuk menjadi pencatat waktu lomba lari dunia 100 meter. Saya akan menyetelkan videonya. Ya, nanti pada saat lomba dimulai, itu teman-teman nanti menekan stopwatch. Nah, kemudian saat lomba berakhir, teman-teman mematikan stopwatch-nya. Kemudian nanti dicatat waktu pada stopwatch teman-teman. Ya, kemudian nanti kita akan lihat siapa dari teman-teman yang paling akurat. Ya, paling akurat, dan juga nanti ada juga siapa dari teman-teman yang sebaran pengukurannya paling baik. Siap, ini dia pemirsa, sebuah lari begitu cepat sekali sesaat dilakukan. Oh, sangat luar biasa pemirsa, kali ini kecepatan dilakukan dari lintasan dan dari tengah kita lihat pemirsa bagaimana dua pelari. Dan di luar dugaan. Sudah berhasil tadi. Ya, sekarang coba Bapak Ibu ukur. Oke, kita lanjutkan aja ya. Kita coba lihat ya. Jadi nanti coba Bapak Ibu lihat siapa yang paling akurat gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat ada yang akurasi, ada juga bicara tentang presisi. Ya, sebagai contoh adalah seperti ini. Ya, jadi misalkan pengukuran pertama ya 9,51, pengukuran kedua 9,40, pengukuran ketiga 9,3. Nah, kemudian hitung rata-ratanya. Rata-ratanya misalkan 9,4. Nah, kemudian sebarannya berapa? Sebarannya itu adalah yang terbesar dikurang yang terkecil. Nah, sedangkan catatan waktu rekor itu adalah 9,79. Terjadi ada perbedaan antara rata-rata dengan nilai benar dengan catatan waktu rekor. 9,79 dikurang 9,40. Nah, jadi terjadi penyimpangan itu minus 0,39. Nah, sedangkan sebarannya adalah 0,21. Nah, sekarang coba siapa yang paling akurat nih? Jadi catatan waktu rekornya 9,79, coba siapa yang paling akurat?
Kalau di sini ada dari Bapak Faza 9,79 nih pengukuran pertama. Keduanya 9,8, ketiganya 9,77. Ya, nanti dari tim kami akan mencoba melihat ya hasil pengukurannya, kemudian nanti kita akan lihat yang mana dari teman-teman yang jawab itu yang paling akurat dan yang mana dari teman-teman yang menjawab itu yang paling sebarannya paling kecil. Itu nanti kita akan coba lihat dari jawaban-jawaban yang ada. Apa yang saya sampaikan di sini, uji coba ini itu untuk menceritakan bahwa akurasi dari suatu sistem pengukuran itu tidak hanya tergantung dari alatnya. Tadi di awal kita menyatakan bahwa handphonenya itu sudah dikalibrasi ya. Jadi handphone sudah dikalibrasi. Nah, seringkali Bapak dan Ibu itu mengenal apa yang dikenal dengan kalibrasi, ya bagaimana kita memastikan akurasi dari alat ukur. Nah, sebenarnya akurasi dari alat ukur itu tidak cukup. Selain akurasi dari alat ukur, kita juga kenal yang namanya sistem pengukuran. Jadi faktor yang menyebabkan akurasi sebaran tidak baik, akurasi dan sebaran ya. Jadi kalau kita selalu bicara tentang sistem pengukuran, itu ada permasalahan di akurasi dan ada juga permasalahan di sebaran. Ya, tadi kita sudah bilang bahwa alat ukur itu sudah baik, jadi tidak ada masalah dengan alat ukurnya. Tapi alat ukur yang baik itu belum tentu hasil pengukurannya juga baik. Ya, bisa saja terjadi permasalahan di sistem pengukuran. Kita memberikan contoh ya bagaimana kita mengukur lomba lari 100 meter ya dengan menggunakan stopwatch. Ya, kemudian pertanyaannya apakah stopwatch tersebut cocok nggak untuk mengukur karakteristik subjek yang kita ukur? Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, kemudian bagaimana dengan metode pengukurannya? Ada permasalahan di dalam sistem pengukuran, itu adalah kecepatan reaksi mata dengan tangan saat kita memulai dan mengakhiri stopwatch. Jadi uji coba akurasi dan sebaran pengukuran ini kami berikan untuk memberi informasi bahwa kalibrasi saja tidak cukup. Ya, kalibrasi subjeknya adalah alat ukur. Nah, bisa saja alat ukur tersebut tidak cocok untuk mengukur suatu benda atau mengukur suatu subjek. Bisa saja alat ukurnya sudah baik, ya, kemudian cocok untuk mengukur suatu benda. Ya, tapi ada faktor lain, ya, misalkan faktor metode pengukuran. Nah, misalkan seperti uji coba ini, itu faktor yang mempengaruhi adalah kecepatan reaksi mata dan kecepatan reaksi tangan. Mungkin saja mata kita sudah bilang, oh ini sudah start, ya, tapi kemudian otak memberikan perintah ke tangan, itu dia agak lambat gitu dalam menekan tombol daripada stopwatch. Nah, itu yang menjadi salah satu kendala. Nah, uji coba akurasi dan sebaran ini untuk memberikan informasi secara sederhana bahwa akurasi alat, bahwa kalibrasi tidak cukup, tapi kita juga harus melakukan validasi sistem pengukuran. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi apa kesimpulan dari uji coba akurasi dan sebaran pengukuran? Ya, kualitas sistem pengukuran itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ya, jadi bukan hanya terhadap alatnya, tapi juga terhadap sistem pengukuran. Ya, ada dua faktor yaitu alat ukur dan sistem pengukuran. Nah, ini adalah sebagai contoh ya. Nah, jadi ukuran sebenarnya misalkan ya, 10,08. Kita punya produk tersebut toleransinya adalah 9,9 sampai dengan 10,1. Nah, kemudian ukuran sebenarnya 10,08. Di mana kalau kita lihat 10,08 ini berada di antara 9,9 sampai dengan 10,1. Nah, kalau kita lihat ukuran sebenarnya, status sebenarnya dari alat ini adalah oke. Status sebenarnya dari hasil pengukuran ya. Cuman ternyata hasil pengukuran atau data di checksheet Bapak itu menyatakan 10,12. Jadi ukuran sebenarnya 10,08, tapi hasil pengukuran atau data di checksheet Bapak sama Ibu itu adalah 10,12. Nah, akibatnya keputusannya apa? Ya, benda oke dianggap reject. Jadi bisa saja terjadi kasus ya data Bapak reject, tapi sebenarnya benda tersebut tidak reject. Itu bicara kendala dalam sistem pengukuran. Jadi bisa saja terjadi keputusan yang salah, tapi bukan karena bendanya yang bermasalah, tapi pengukurannya yang bermasalah. Kemudian misalkan contoh berikutnya ya, 10,02.
benda ini sebenarnya oke. Kemudian hasil pengukurannya 10,05 dan keputusannya adalah oke. Nah, ketika kita mendapatkan kasus seperti ini, kesimpulannya benda oke akan dianggap oke. Jadi tidak akan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Contoh lain 9,95. Ya, benda ini adalah oke. Kemudian waktu diukur hasilnya 10,05. Berarti keputusannya juga oke. Dalam hal ini keputusan kita valid. Ya, benda oke dianggap oke. Nah, ada juga misalkan gini, 9,85. Nah, benda ini sebenarnya reject. Ya, namun saat diukur ternyata 9,95 hasil pengukurannya. Ya, seperti biasa ya, kadang-kadang kalau kita ngukur ketika hasilnya NG, kemudian ukurannya kita coba adjust gitu ya, supaya hasilnya jadi oke, misalkan seperti itu. Nah, ini benda reject tapi hasil pengukurannya oke. Nah, ini akibatnya terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ya, benda reject dianggap oke. Nah, kemudian di sini juga contoh lain 10,12. Ya, kemudian diukur 10,11. Nah, ini reject dianggap reject. Nah, dalam hal ini tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kami atau Bapak Ibu selalu mengharapkan bahwa keputusan itu selalu benar gitu. Jadi benda oke selalu dianggap oke, benda reject selalu dianggap reject. Namun kalau terjadi penyimpangan dari hasil pengukuran, itu akan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dari ilustrasi ini, bahwa keputusan yang benar itu sangat tergantung dari kualitas hasil pengukuran. Hasil pengukuran menyimpang dapat berakibat pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, keputusan Bapak sama Ibu, kualitas keputusan Bapak sama Ibu itu sangat tergantung dari kualitas hasil pengukuran. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi sangat jarang hasil pengukuran itu sama persis dengan ukuran benda sebenarnya. Nah, ini contohnya tadi ya. Pada saat kita melakukan pengukuran lomba lari 100 meter. Nah, ternyata masing-masing inspektor mengukurnya dengan hasil yang berbeda, walaupun alatnya itu sudah dikalibrasi, misalkan seperti itu. Jadi, pada seminar kali ini, ya kami akan lebih menjelaskan bahwa faktor yang bisa mempengaruhi kesalahan sistem pengukuran itu ada dua, alat dan juga sistem pengukurannya. Jadi, bukan hanya tergantung hanya di alatnya saja, gitu ya. Nah, sangat jarang hasil pengukuran sama persis dengan ukuran benda sebenarnya. Terdapat variasi hasil pengukuran. Nah, itu yang dikenal dengan variasi. Makanya tadi di awal kita bicara tentang akurasi dan variasi. Misalkan gini, benda sebenarnya 10,08, tapi ternyata waktu kita ukur 3 kali, hasilnya tidak sama. 10,08, 10,09, 10,12. Nah, ini yang disebut dengan sebaran. Ya, variasi, presisi. Nah, kesimpulannya, ya ketika si benda itu diukur, benda ini sebenarnya oke, 10,08, tapi kemudian kadang diukur oke, kadang diukur reject. Ya, pada saat hasil pengukurannya 10,12. Jadi dalam hal ini, benda oke kadang dianggap reject saat pengukurannya adalah 10,12. Kemudian contoh lagi, bendanya 10,02. Nah, kemudian hasil pengukurannya walaupun variasi, tapi semuanya masih masuk dalam range spesifikasi. Oleh karena itu, benda oke selalu diukur oke. Nah, kemudian bagaimana dengan benda ini? Benda ini sebenarnya 9,85. Nah, 9,85 itu adalah reject. Tapi pada saat diukur, kadang hasilnya bagus, kadang hasilnya jelek. Nah, pada saat diukur 9,92, berarti keputusannya adalah benda tersebut oke. Ketika diukur 9,88, keputusannya benda tersebut reject. Nah, dalam hal ini, benda reject kadang dianggap oke. Nah, ini yang terjadi problems di sistem pengukuran. Nah, akibatnya keputusan kita tidak selalu valid. Jadi diharapkan variasi pengukuran tidak mengakibatkan pengambilan keputusan yang ambigu. Ya, ambigu itu artinya benda oke kadang dianggap reject atau benda reject kadang dianggap oke. Dan itu yang diharapkan dari seminar hari ini. Ya, bagaimana kita memahami variasi sistem pengukuran, kemudian kita mencoba meningkatkan kualitas dari sistem pengukuran. Ini yang ilustrasi atas permasalahan yang tadi kami ceritakan gitu ya. Jadi misalkan di sini ada toleransi. Nah, ini ada yang disebut dengan variasi pengukuran atau sebaran.
Ya sama seperti uji coba lomba lari tadi, ya pada saat Bapak melakukan pengukuran itu 3 data itu tidak selalu sama. Nah, ada variasi pengukuran seperti ini. Ukuran sebenarnya oke, tapi part kadang-kadang diukur reject. Nah, disinilah ada potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana jika barang itu tersebut reject? Nah, kalau posisi di sini barang ini sebenarnya reject, namun kadang-kadang diukur bagus. Nah, kasus ini adalah part reject, kadar diukur oke. Nah, apa yang kita harapkan? Yang diharapkan adalah keputusan yang akurat. Dan keputusan yang akurat itu tergantung dari kualitas hasil pengukuran. Jadi diharapkan ya part oke selalu dianggap oke. Nah, kalau kita lihat ya benda ini sebenarnya sama posisinya di sini. Tapi benda ini variasi pengukurannya ya relatif lebih kecil. Nah, sehingga keputusannya kalau tadinya di sini oke kadang dianggap reject. Nah, kalau di sini oke selalu dianggap oke. Dan ini yang kita harapkan. Oke, nah jadi diharapkan adalah kualitas pengukuran kita selalu benar gitu ya. Ini saya ulang ya. Jadi kalau di sini bedanya sebenarnya baik ya, namun karena ada variasi pengukuran maka kadang dianggap reject. Nah, kalau kasus seperti ini bedanya sebenarnya reject, tapi karena ada variasi pengukuran kadang dianggap baik gitu ya. Nah, diharapkan adalah seperti ini. Benda oke selalu dianggap oke. Jadi kalau kita bandingkan yang kasus ini ya dengan kasus ini sebenarnya bendanya sama ya. Tapi di sini variasi pengukurannya lebih kecil sehingga keputusannya oke selalu dianggap oke. Nah, oleh karena itulah di dalam sistem pengukuran kita tuh mengenal istilah sebaran. Jadi kalau kita mengukur beberapa kali hasilnya sama atau tidak gitu ya. Nah, jadi kita mengenal istilah akurasi dan juga mengenal istilah sebaran. Nah, bagaimana supaya variasi pengukuran itu selalu benar gitu. Artinya kualitas keputusan kita selalu benar ya. Nah, bagaimana supaya variasi pengukuran tidak mengakibatkan pengambilan keputusan yang ambigu. Nah, kita tadi mengenal ya ada namanya variasi pengukuran, ada spesifikasi. Jadi nah ini seperti ini. Jadi kita mengenal ada yang namanya spesifikasi. Nah, misalkan spesifikasi produk dari 9,9 sampai 10,1. Nah, kemudian kita juga mengenal variasi produk. Jadi variasi produk ketika Bapak Ibu membuat suatu produk, ternyata hasilnya berbeda-beda. Nah, itu akibat dari variasi produk. Nah, variasi produk itu diakibatkan oleh 4M1E ya. Manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Sehingga mengakibatkan output dari suatu produk, output dari proses produksi berbeda. Nah, kemudian kita juga mengenal namanya variasi pengukuran. Ya, ternyata benda itu ketika diukur itu tidak selalu sama hasilnya. Ya, sama seperti tadi simulasi kita tentang lomba lari 100 meter. Ternyata waktu diukur 3 kali, nah hasilnya itu berbeda. Jadi kita mengenal tiga istilah di sini ya. Jadi bicara spesifikasi, variasi proses, dan variasi pengukuran. Nah, kemudian kita coba combine. Ya, kita combine. Nah, ini diharapkan adalah seperti ini. Diharapkan variasi produk Bapak sama Ibu kecil, kemudian variasi pengukurannya juga kecil. Nah, sehingga tidak terjadi ambigu atau tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini yang diharapkan gitu ya. Sehingga keputusan kita selalu valid. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu selama ini ya bergantung pada check sheet itu sebenarnya bukan ukuran benda sebenarnya. Ya, check sheet itu adalah hasil dari pengukuran. Ya, jadi bukan ukuran benda sebenarnya. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas sistem pengukuran, yaitu adalah variasi produk jangan terlalu dekat ke spek, kemudian variasi pengukurannya kecil. Jadi tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian kita bicara variasi pengukuran ya. Nah, di simulasi awal kita mencoba mengukur lomba lari 100 meter. Nah, kalau kita melihat uji coba yang kita lakukan, ternyata ada 2 penyebab variasi dari pengukuran. Ya, pertama alatnya sendiri yang mungkin Bapak Ibu udah terbiasa atau familiar dengan istilah kalibrasi. Nah, jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu melakukan kalibrasi itu baru ya melakukan satu faktor yang bisa menyebabkan variasi pengukuran. Nah, kalau permasalahan di alat ukur, nah itu kita kendalikan lewat kalibrasi. Tapi sekali lagi ya, kalibrasi itu hanya merupakan satu faktor.
Sedangkan sebenarnya ada dua faktor. Ya, satu alatnya, kemudian kedua adalah sistem pengukuran. Sistem pengukuran itu ya dikenal dengan analisa sistem pengukuran. Nah, kalau biasanya kalau orang-orang otomotif ya ini sudah terbiasa dengan ini. Karena measurement system analysis merupakan tools yang wajib dilakukan di otomotif, ya di industri otomotif. Jadi kalau kita bicara kalibrasi, nah subjek dari kalibrasi adalah alat. Nah, sedangkan kalau kita bicara sistem pengukuran, subjeknya adalah sistem pengukuran. Nah, sistem pengukuran itu bisa bermasalah, faktornya apa? Bisa saja pemilihan alat yang tidak tepat, atau bisa juga metodenya, dan bisa faktor-faktor lain yang mengakibatkan sistem pengukuran kita akurasinya jelek atau sebarannya jelek. Ya, jadi ada dua faktor ya, kalibrasi dan juga sistem pengukuran. Ya, kemudian bagaimana potensi permasalahan dalam sistem pengukuran? Nah, tadi seperti yang saya katakan, bisa saja ada pemilihan alat yang kurang tepat, gitu ya. Nah, misalkan kita ingin mengukur kedalaman telapak ban, tapi menggunakan penggaris baja. Nah, pertanyaannya apakah ini cocok atau tidak? Atau seperti tadi, uji coba kita ya, kita ingin mengukur lomba lari 100 meter tapi menggunakan stopwatch. Nah, pertanyaannya alatnya cocok atau tidak? Bisa saja alatnya cocok tapi metodenya yang tidak tepat. Ya, tadi stopwatch-nya mungkin bagus gitu ya, tapi metodenya yang tidak tepat. Ya, stopwatch-nya mungkin cocok untuk mengukur, ya, tapi metodenya tidak tepat, misalkan gitu ya. Nah, bisa juga kesalahan ya penggunaan alat yang kurang presisi. Ya, kalau misalkan tadi kan kebetulan stopwatch kita 2 digit ya. Nah, bisa saja kebetulan kita punya stopwatch yang digitnya cuma 1 digit, misalkan seperti itu. Sehingga tidak bisa mengukur. Ya, semuanya diukur 10 detik atau 9 detik. Nah, itu bicara seperti itu. Jadi alat ukurnya kurang presisi. Makanya standarnya ketika kita punya benda, kita harus menggunakan alat ukur dengan kepresisian 10% ya daripada toleransi produk yang kita miliki. Nah, kemudian apalagi? Nah, bisa saja metode. Nah, metode mengukurnya yang kurang benar gitu. Misalkan contoh ya. Nah, ibu-ibu nih kadang-kadang kalau timbang badan, kalau misalkan hasil timbangannya besar, yang disalahkan apa? Timbangannya gitu ya. Atau misalkan pada saat kita menimbang, yaitu posisi kaki kita tidak di atas, ya sehingga hasil pengukurannya menjadi lebih kecil. Nah, bisa juga penerangan yang kurang, ya, terutama yang misalkan contoh ya, untuk yang pengukuran visual. Nah, karena penerangan kurang, akhirnya keputusannya jadi salah. Nah, bisa juga kita mengukur posisi yang berbeda. Nah, misalkan seperti ini, ya di baut, ya kita mengukur di posisi A, kemudian yang lain mengukur di posisi B. Nah, ini yang bicara tentang permasalahan dalam sistem pengukuran. Nah, seminar hari ini kita tidak bicara tentang kalibrasinya, ya, tapi kita bicara tentang sistem pengukurannya. Nah, dua faktor ini, kalibrasi dan sistem pengukuran, itu berinteraksi untuk meningkatkan kualitas dari sistem pengukuran kita. Ya. Nah, karena Bapak Ibu pada umumnya sudah terbiasa dengan kalibrasi, jadi kita tidak fokus di kalibrasinya, tapi kita fokus di sistem pengukurannya. At the end adalah apa? Kombinasi dari alat yang baik, ya ditambah sistem pengukuran yang benar, itu akan meningkatkan kualitas dari sistem pengukuran. Nah, kapan analisa sistem pengukuran dilakukan? Pada saat ada produk baru. Ada produk baru, kemudian kita diskusi. Oke, produk ini kita mau ukur dengan apa ya? Ya, produk ini kita ingin ukur dengan kaliper, mikrometer, atau dengan alat yang lain. Lomba lari tersebut kita akan ukur dengan stopwatch atau menggunakan yang lain. Gitu. Berapa resolusi alat yang kita perlukan untuk mengukur benda tersebut? Nah, metode mengukurnya bagaimana? Apa persyaratan lingkungan yang dibutuhkan? Nah, jadi kapan kita lakukan ini? Saat ada produk baru. Jadi pada saat ada karakteristik baru, kemudian kita diskusi menentukan kira-kira alat apa yang cocok, kira-kira metode apa yang cocok. Nah, disitulah kita melakukan analisa sistem pengukuran. Setelah kita tentukan, kemudian kita ingin tahu nih secara ilmiah ya. Nah, kira-kira alat yang kita pilih udah cocok belum? Ya, kira-kira metodenya udah benar belum? Nah, kemudian kita lakukan uji ilmiah.
Nah, uji ilmiahnya itu adalah analisa sistem pengukuran. Ya, kemudian ketika ada perbedaan hasil pengukuran, nah, kadang-kadang antar inspektor mengukurnya beda. Ya, kemudian antara perusahaan mengukurnya beda, antara perusahaan versus supplier mengukurnya beda. Nah, ketika terjadi perbedaan seperti ini, maka kita harus melakukan uji sistem pengukuran. Ya, nggak boleh menggunakan rules nomor 1 ya. Ya, rules nomor 1 adalah apa? Customer selalu benar, gitu ya. Ya, rules nomor 1 senior selalu benar, gitu ya. Nah, itu kita tidak boleh menggunakan rules nomor 1, tapi kita harus melakukan pengujian secara ilmiah. Nah, kemudian daripada debat kusir, ya itu lebih baik kita melakukan pengujian secara ilmiah melalui MSA. Nah, kemudian ada juga nih, ya kami pernah lakukan ya, di satu perusahaan rejectnya tinggi, tapi kalau kita lihat, wah ini ngukurnya agak susah. Kemudian karena kami sudah memahami tentang analisa sistem pengukuran, kemudian kami curiga jangan-jangan rejectnya itu terjadi karena sistem pengukuran, ya bukan karena bendanya. Atau seperti tadi ya, uji coba lari 100 meter. Nah, kalau kebetulan yang mengukur hasilnya 9,5, nah berarti rekor dunia pecah ya bukan karena memang dipecahkan oleh pelari ya, tapi dipecahkan karena kesalahan dari sistem pengukuran gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika Bapak Ibu punya benda yang mengukurnya susah, kemudian rejectnya tinggi, nah coba dilakukan uji sistem pengukuran. Ya bisa saja reject tersebut tinggi, ya bukan karena bendanya, bukan karena prosesnya, tapi karena sistem pengukurannya yang tidak benar. Jadi kasus ini pernah kami lakukan, dan ternyata setelah kita lakukan analisa sistem pengukuran, terbukti ya bahwa banyak reject terjadi akibat kesalahan sistem pengukuran. Nah, kemudian kita perbaiki sistem pengukurannya. Nah, setelah sistem pengukuran diperbaiki, rejectnya turun. Jadi sekarang dengan Bapak Ibu memahami bahwa data di check sheet itu tidak selalu benar. Nah, oleh karena itu kita nanti bisa juga mempelajari hal ini. Ya, bisa saja ketika Bapak curiga rejectnya jangan-jangan karena pengukuran yang susah nih. Nah, itu kita lakukan analisa sistem pengukuran. Kita lakukan uji ilmiah, gitu ya. Uji ilmiah untuk melihat benar gak sih, gitu ya, bahwa rejectnya terjadi karena sistem pengukuran. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu familiar dengan istilah 4M1E, nah sebenarnya bukan 4M1E, ada 5M1E. Nah, M1-nya lagi adalah measurement, ya karena variasi dari suatu produk bisa saja terjadi bukan karena produknya, tapi karena sistem pengukurannya. Nah, kemudian kesalahan pengukuran. Apa aja sih kesalahan pengukuran? Nah, itu ada yang namanya disebut dengan kesalahan lokasi. Nah, ini bicara kesalahan lokasi ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini hasil pengukurannya sebarannya kecil, sebarannya bagus nih, tapi dia menyimpang. Nah, oleh karena itu nanti kita akan coba lihat ya pada saat kita uji coba latihan tadi ya, latihan tentang pengukuran lomba lari 100 meter, ya ternyata ada yang hasil pengukurannya deket-deket tapi jauh gitu ya, sebarannya artinya kecil nih, sebaran. Ini kan bisa sebaran. Sebarannya bagus tapi lokasinya jelek. Nah, ini berarti alat tersebut atau sistem pengukuran tersebut itu mempunyai permasalahan di akurasi, yaitu yang disebut dengan kesalahan lokasi. Ya, ada juga kesalahan sebaran. Nah, kalau di sini kalau kita lihat rata-ratanya bagus. Jadi lomba larinya 9,79. Nah, ternyata rata-ratanya 9,80. Oke, rata-ratanya bagus, tapi sebarannya bermasalah. Nah, berarti sistem pengukuran itu memiliki permasalahan di sebaran. Nah, ada juga kesalahan lokasi dan sebaran. Ini yang paling jelek ya. Udah sebarannya jelek, lokasinya juga jelek. Ini yang jadi problem. Nah, nanti yang terbaik adalah ini. Ya, kita memiliki sistem pengukuran dengan akurasinya baik dan sebarannya baik. Jadi targetnya adalah ini. Dan kembali lagi tadi ya, apa yang bisa mengakibatkan sistem pengukuran akurat dan presisi itu ada dua faktor. Satu alat, nah kalau alat itu solusinya dengan kalibrasi, akurasi alat, kemudian kedua adalah sistem pengukuran. Gitu ya, jadi ada dua faktor. Nah ini bicara contoh ilustrasinya gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini, grafik ini adalah kolom ya yang sebarannya bagus gitu ya, sebarannya bagus. Nah ini kolom yang sebarannya jelek gitu. Jadi kolom ini adalah kolom sebarannya jelek. Nah kolom ini adalah kolom yang lokasinya bagus.
baris ya, baris yang lokasinya bagus. Sedangkan ini adalah baris yang lokasinya jelek, jadi jauh dari nilai benar. Nah, sehingga kita ketemu ada yang lokasinya bagus, sebarannya bagus, ini target. Ada yang lokasinya bagus, sebarannya jelek. Ada yang sebarannya bagus, lokasinya jelek. Nah, ada juga yang lokasi dan sebarannya jelek. Nah, itu kira-kira seperti itu ya ilustrasinya. Jadi intinya adalah pada saat kita mempelajari sistem pengukuran, kita mengenal dua istilah, yaitu lokasi dan sebaran. Atau ada juga yang bilang akurat dan presisi. Nah, itu kurang lebih sama saja. Nah, targetnya kita adalah ya akurat dan juga presisi. Ya, lokasinya bagus, sebarannya bagus. Nah, ini permasalahan dalam sistem pengukuran ya. Nah, itu bisa dikategorikan menjadi dua, lokasi dan sebaran. Nah, sebaran itu dikenal dengan istilah repeatability dan reproducibility. Nah, ini bicara masalah sebaran. Nah, kemudian ada permasalahan lokasi itu ada 3, ada bias, stability, dan linearity. Nanti kita akan pelajari ya. Nah, ini kesalahan pengukuran lokasi ya, ada bias, stability, dan linearity. Nah, kalau bias itu sebenarnya akurasi, ya akurasi tapi di satu titik. Jadi misalkan kita punya nilai benar, ya misalkan tadi ya, lomba lari. Nah, nilai benarnya adalah 9,79. Nah, kemudian kita mengukur 3 kali berapa rata-ratanya. Nah, itu bicara penyimpangan, ya kesalahan lokasi di satu titik. Nah, sehingga kita bisa lihat seberapa akurat gitu. Nah, nanti dari jawaban Bapak Ibu kita bisa lihat siapa yang paling akurat. Nah, siapa yang menyimpangi jauh. Nanti kita coba lihat ya. Gitu. Dan nanti untuk Bapak yang atau Ibu yang akurasinya paling bagus nanti akan mendapatkan hadiah dari kami gitu ya. Jadi bias itu adalah perbedaan pengukuran rata-rata versus ukuran benda sebenarnya. Nah, ukuran benda sebenarnya dapat dari mana? Nah, itu bisa saja Bapak sama Ibu ya ukur bendanya dengan alat ukur yang lebih presisi. Nah, sehingga kita mengetahui ukuran benda sebenarnya berapa. Nah, kemudian kita mengukur benda tersebut dengan alat yang sehari-hari kita gunakan. Nah, ini contoh misalkan bicara bias gitu ya. Nah, ini kalau kita mengukur di satu titik. Nah, ini istilahnya lokasi, permasalahan lokasi, tapi mengukur di satu titik. Nah, itu bias di satu titik. Nah, ada juga bias antar waktu. Jadi misalkan gini ya, kalau pagi kita mengukur akurat, ya mungkin masih seger ya, baru makan, masih semangat gitu ya. Kalau mengukur pagi akurat. Kemudian menjelang siang akurasinya turun. Ya, kemudian nanti setelah habis makan, habis istirahat, akurasinya baik misalkan. Ini contoh ilustrasi sederhana ya. Tapi kadang-kadang memang ada alat yang ternyata dia kalau siang tuh hasilnya jelek gitu. Nah, oleh karena itu ketika alat-alat yang sensitif terhadap temperatur, nah kita harus kendalikan alat tersebut gitu. Berarti kita taruh di ruangan yang temperaturnya terjaga gitu ya. Nah, ini contoh bicara stability. Nah, nanti pada saat kita analisa stability, kita bisa lakukan hal seperti ini. Jadi bedanya sama, kemudian kita lihat nih berapa akurasi di pagi, berapa akurasi di siang. Nah, kalau ternyata grafiknya terjadi seperti ini, nah ini menyatakan alat tersebut yaitu selalu menunjukkan hasil yang tinggi pada saat siang. Padahal bendanya sama, gitu ya. Nah, berarti alat tersebut sensitif terhadap temperatur misalkan. Sehingga alat tersebut harus dikendalikan di ruangan yang dikontrol suhunya. Nah, ini contoh ya, dulu kita pernah lakukan studi di microstructure ya. Nah, alatnya udah dikalibrasi, udah bagus, tapi ternyata waktu kita coba, kalau siang, ya dengan benda yang sama, hasil pengukurannya selalu lebih tinggi. Nah, sehingga kemudian ya kita tempatkan tadinya di luar, kemudian kita masukkan ke dalam ruangan yang suhunya dikendalikan. Nah, ini bicara tentang stability. Ya. Jadi, bias antar waktu. Nah, kemudian ada juga kesalahan sistem pengukuran yang disebut dengan linearity. Nah, kalau linearity itu bias panjang rentang alat ukur. Nah, contohnya misalkan di pom bensin ya.
Nah, kadang-kadang pada saat ukuran 1 liter akurasinya bagus. Nah, tapi begitu ukurannya 100 liter akurasinya jelek. Nah, nanti biasanya untuk mempelajari ini kita menggunakan namanya grafik scatter. Ya, kita buat scatter, kemudian kita lihat. Nah, kalau misalkan linearity-nya bagus, nah itu berarti rumusnya nanti Y sama dengan X gitu. Jadi kalau ukuran sebenarnya 10, hasil pengukurannya 10, 11, 11 gitu ya. Nah, kalau seperti ini semakin besar, biasnya semakin besar. Nah, kemudian kita pelajari kenapa. Gitu. Sekali lagi ya, kadang-kadang bukan hanya alatnya gitu yang bermasalah, tapi metodenya ya, atau mungkin ketidakcocokan dengan lingkungan dan seterusnya. Jadi kita sudah belajar bahwa ya kualitas sistem pengukuran itu dipengaruhi oleh 2 faktor ya tadi ya. Ya, satu bicara faktor alatnya, ya kemudian kedua faktor sistem pengukurannya. Nah, kemudian kesimpulan akhirnya apa? Ya, kesimpulan akhirnya untuk meningkatkan kualitas hasil pengukuran diperlukan 2 faktor. Jadi bukan hanya kalibrasi saja. Ya, diperlukan 2 faktor, yaitu alat ukur yang baik, sudah dikalibrasi, dan juga sistem pengukuran yang baik. Jadi ada 2 faktor. Nah, namun masyarakat ya atau kebanyakan orang masih fokusnya di faktor pertama, kalibrasi. Padahal sebenarnya ada 2 faktor. Satu, alat yang bagus yang sudah dikalibrasi, kemudian yang kedua adalah sistem pengukuran yang baik. Nah, oleh karena itulah kami mengadakan seminar untuk membuka wawasan ya buat Bapak, Ibu, buat masyarakat, buat semuanya ya bahwa untuk meningkatkan kualitas pengukuran itu tidak cukup hanya kalibrasi, tapi juga harus ditambah dengan sistem pengukuran yang baik. Kemudian apalagi? Yaitu kecocokan alat ukur terhadap subjek yang diukur. Nah, sebagai contoh tadi kita ingin mengukur misalkan tentang lomba lari 100 meter misalkan ya. Itu cocok nggak dengan stopwatch handphone misalkan gitu ya. Atau misalkan kita ingin mengukur benda yang lunak menggunakan kaliper. Nah, cocok atau tidak? Jadi pemilihan alat ukur itu harus tepat sesuai dengan potensi kesalahan sistem pengukuran. Ya. Terus bagaimana cara tahu bahwa ini alat ukurnya cocok atau enggak? Itu kembali lagi ke basic knowledge atau basic pengetahuan tentang cara pengukuran. Ya. Basic pengukuran tentang kesalahan sistem pengukuran. Nah, terus bagaimana kita melakukan perbaikan kualitas hasil pengukuran? Ya, misalkan contoh ya memperbaiki akurasi. Nah, kalau akurasi itu kan tadi bicara penyimpangan. Ya, nilai benarnya 9,79. Nah, ternyata hasil pengukurannya 9,5. Nah, berarti terjadi penyimpangan misalkan 29. Nah, itu nanti kita pelajari lagi sistem pengukurannya. Nah, kemudian kita mendekatkan ke nilai benar. Nah, caranya seperti apa? Kembali lagi nih, tidak bisa dijelaskan secara general. Ya, harus dilihat cara mengukurnya seperti apa, ya kemudian dilihat lagi datanya, ya baru nanti kita bisa melihat ya bagaimana cara melakukan perbaikan. Mungkin juga sistem pengukuran akurasinya sudah baik, tapi sebarannya yang tidak baik. Ya, sehingga kita meningkatkan kepresisian hasil pengukuran yang berulang. Dan bagaimana kita mempelajari ini, ya itu kalau menurut saya tidak bisa kita hanya melihat cara kerjanya, tapi kita juga harus dibantu dengan grafik gitu ya. Jadi yang keempat gitu ya, untuk menganalisa kelemahan sistem pengukuran, kita perlu menggunakan grafik untuk bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Nah, ini contohnya. Ya, ini kebetulan yang kita sampaikan adalah ini grafik untuk RNR ya. Nah, ternyata RNR-nya bermasalah gitu.
Nah, kemudian ketika ditanya kenapa bermasalah, nah, grafik ini bisa membantu kita. Loh, kenapa nih si Agus Dwi ngukurnya kok cuman ada di 2 titik, sedangkan teman-temannya ngukurnya bisa titiknya banyak gitu, variasinya ya. Nah, berarti nanti kita akan harus melihat ya kenapa si Agus Dwi itu mengukurnya hanya di 2 titik. Jadi dari grafik ini kemudian hasilnya apa? Ya, Agus Dwi variasi titik pengukuran cuma 2 jenis, 0 atau 0,05. Nah, apakah ada pembulatan atau ada faktor lainnya gitu ya. Nah, itu yang harus kita pelajari. Kemudian kalau kita lihat grafik ini, ternyata di sini Noval itu selalu mengukur di bawah dibanding teman-temannya. Nah, ini hasilnya misalkan ya pola grafik pengukuran Noval berbeda dengan yang lainnya. Kemudian kita coba pelajari kenapa sih Noval kalau mengukur selalu di bawah kecenderungannya. Nah, oleh karena itu ya tanpa grafik kita agak susah melihat polanya. Ya, intinya pada saat kita melakukan analisa kita perlu melihat pola grafiknya. Baru dari pola grafik inilah kita bisa menyimpulkan ya, permasalahannya ada di mana. Ini contoh lagi ya ini grafik pengukuran yang dilakukan berulang. Nah, ini data plot dari masing-masing part ya yang diukur oleh 3 orang tadi. Gitu. Nah, ini tidak terlihat ada yang aneh. Nah, kemudian kalau dilihat di sini ya ini seperti tadi ya ternyata harusnya ini garis lurus yang baik ya. Jadi bahwa si Agus Dwi, Noval, dan Suyanta itu harusnya relatif sama hasil pengukurannya, tapi ternyata di sini menunjukkan grafik V. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan ada masalah di Noval. Nah, ini grafik yang lain, multivariate chart juga menunjukkan pengukuran yang seperti ini. Gitu. Jadi ini untuk menjelaskan bahwa ya dan juga untuk sekalian menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu tadi ada cukup banyak pertanyaan, bagaimana kita meningkatkan kualitas sistem pengukuran? Nah, tentunya kita harus mempelajari datanya, kemudian kita melihat pola. Ya, kita melihat keanehan dari pola yang ada. Ya, tanpa adanya grafik itu agak susah untuk kita melihat ya. Tanpa ada data dan grafik, ya itu agak susah untuk melihat ada masalah apa ya dengan sistem pengukurannya. Jadi itu kesimpulan akhir dari saya, ada 4 poin yang harus diperhatikan. Ya, ini saya ulang sedikit ya. Jadi yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas hasil pengukuran ya itu diperlukan 2 faktor ya. Jadi bukan hanya alat yang bagus yang sudah dikalibrasi, tapi juga diperlukan sistem pengukuran yang baik. Ya, 2 faktor ya. Kemudian juga kita harus memperhatikan ya kecocokan alat ukur terhadap subjek yang diukur. Kemudian juga kita harus melakukan perbaikan kualitas pengukuran di 2 area, ya satu bicara akurasi, kemudian kedua bicara sebaran. Dan terakhir ya kita perlu memiliki grafik untuk bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Ya, ada masalah apa dalam sistem pengukuran yang kita lakukan.